3 kelas A 2017-2. Nah, di video kali ini saya akan mempraktekkan tindakan pembebasan jalan nafas dan kontrol servikal, di mana tujuan dari tindakan ini yaitu untuk memastikan udara masuk ke paru-paru serta menjaga ventilasi agar tetap adekuat. Nah, pada tindakan kali ini alat-alat yang kita gunakan yaitu yang pertama ada pantom, lalu ada selang ETT, lalu ada gel. Di sini ada Hipavik, ada NPA, ada OPA, lalu squid, gunting perban, ada tong patel, ada laringoskop, lalu ada stetoskop, ada BVM, ada nekolar, dan ada sarung tangan steril. Setelah kita siapkan alat, kita proteksi diri kita dengan mencuci tangan, memasang handscoon, dan menggunakan APD lainnya. Kemudian kita kaji pasien, itu kita kaji loop listen seal-nya. Untuk loop kita lihat dinding dada pasien itu apakah dia bernafas menggunakan otot bantu atau tidak. Kemudian kita listen nafas pasien, kemudian kita feel juga hembusan nafas dari pasien. Jadi seperti ini. Saat posisi kita sudah seperti ini, kita loop pergerakan dada pasien, kemudian kita listen pernafasan pasien, dan kita feel atau rasakan hembusan nafas dari pasien. Nah, setelah kita lakukan pengkajiannya, lalu kita kaji apakah pasien memiliki trauma servikal atau tidak. Sebelumnya kita pastikan pasien ini posisinya supinasi, dan kalau misalnya dia ada trauma servikal, maka kita posisikan kepala itu jauh teras. Nah, setelah kita posisikan, kita pasang nekolar. Selanjutnya kita lakukan pemasangan NPA atau OPA. Nah, untuk pemasangan NPA ini kita lakukan pada pasien yang sadar. Sebelum dilakukan pemasangan, kita ukur dulu dari hidung sampai ke telinga. Nah, setelah diukur itu kita berikan gel sebagai pelumas. Kemudian kita masukkan. Nah, beginilah pemasangan untuk NPA-nya. Kita lepas kembali. Nah, karena pasiennya di sini tidak sadar, kita lakukan pemasangan OPA. Nah, sebelumnya kita ukur dulu dari pinggir bibir sampai ke telinga. Nah, setelah diukur, kita lakukan pemasangannya. Kita masukkan arahnya seperti ini sampai ke palatum mole. Kita masukkan setengah, lalu kita putar. Nah, setelah masuk, kita berikan bantuan ventilasi menggunakan BVM. Nah, kita berikan bantuan ventilasi. Nah, ini kita berikan tidak lebih dari 3 menit. Nah, apabila saat kita berikan BVM ini tidak ada napas spontan, maka perlu kita lakukan pemasangan selang ETT. Kemudian kita lakukan pemasangan selang ETT. Itu pertama kita ambil laringoskop, kemudian kita masukkan ke mulut pasien sampai bagian trakea nampak.
Kemudian kita ambil selang ETT-nya. Kita masukkan. Ini kita harus hati-hati karena jika laringoskopnya ini terkena gigi, gigi itu bisa patah. Nah, jika selangnya itu sudah sampai ke trakea, maka itu posisinya sudah benar. Nah, apabila selang ETT-nya sudah terpasang, kita bisa lepaskan laringoskopinya. Kemudian kita cek apakah selang ETT itu sudah terpasang dengan baik atau tepat di trakeanya. Itu bisa kita gunakan di VM. Nah, karena ini dipantau, kita bisa lihat langsung udaranya masuk ke paru-parunya. Namun apabila pada pasien sesungguhnya itu bisa kita gunakan stetoskop untuk mendengar apakah udaranya masuk tepat di paru-paru. Terdengar? Terdengar. Nah, jika terdengar maka udaranya masuk dengan tepat. Selanjutnya kita lepaskan BVM-nya. Kemudian kita isi balonnya menggunakan split yang diisi udara. Nah, jika sudah terisi udara, maka selang ETT sudah terpasang dengan baik dan tidak akan bergeser-geser. Lalu kita fiksasi selang ETT-nya menggunakan HIPAFIX. Nah, jika sudah terpasang dan difiksasi dengan paten, maka selang ETT tidak akan bergeser-geser. Nah, fiksasi selang ETT ini diletakkan di pinggir, itu tujuannya agar jika kita ingin menggunakan OPA, jika dibutuhkan, itu bisa digunakan. Kemudian, pasien yang sudah terpasang selang ETT ini biasanya jika saat dibawa ke ruangan ICU, selang ETT-nya akan disambungkan ke ventilator. Sekian video dari saya. Saya minta maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan dalam video ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.